Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwiza Eltika, mahasiswa program pendidikan guru dalam jabatan Angkatan 4 pada LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan nomor UKG 2015-03-480535. Pada hari ini, Senin 14 Desember 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring pada siswa kelas 7 SMP 3 Hati. Pada mata pelajaran IPS, materi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Berikut saya tunjukkan bukti keikutsertaan saya dalam mengikuti uji kinerja pada LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Cek apakah sudah terdengar suara Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah jelas? Jelas, Bu. Jaringan aman Jelas, ya? Bu. Jelas, Bu. Nah, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, silahkan anak-anak Ibu di sini mengisi presensi kehadirannya yang telah Ibu kirimkan linknya melalui WAG kita ya. Baik, untuk lebih semangatnya pada siang hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. SMP 3 Hati. Baiklah anak-anak, untuk lebih semangat lagi dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya, Bu. Baik, Bu.
Baik, sebelum memasuki materi pelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu tentang materi kita sebelumnya. Masih ada yang ingat anak-anak Ibu di sini? Ingat, Bu. Tentang apa? Ingat, Bu. Tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu ada 2, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif mengarah kepada persatuan dan disosiatif mengarah kepada pertentangan. Baik, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, seperti kita ketahui dan yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya manusia ini selalu berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja contohnya? Makan, Bu. Makan. Makan. Jadi kalau kita membutuhkan makan, berarti kita nanti membutuhkan beras ya. Atau beras itu didapat dari mana? Berarti kita harus membelinya ke pedagang beras atau di pasar. Jadi pasar dari itu terbentuklah yang namanya lembaga ekonomi. Contohnya lagi membutuhkan sekolah. Jadi sekolah, kalau kita membutuhkan sekolah, berarti kita harus mendaftarkan diri. Orang tua kita mendaftarkan kita ke sekolah, terbentuklah yang namanya lembaga pendidikan. Baik, untuk menguji pemahaman awal anak-anak Ibu di sini, silahkan mengerjakan soal pretest yang Ibu kirimkan di dalam WA group kita. Silahkan kerjakan secara individu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran melalui model Discovery Learning, diharapkan peserta didik mampu yang pertama, menganalisis hubungan interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dengan cermat. Yang kedua, mengidentifikasi dampak interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dengan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam dari lembaga sosial dengan benar. Dan yang ketiga, menyusun dan menyajikan laporan hasil diskusi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dengan komunikatif. Dan yang terakhir, diharapkan anak-anak Ibu di sini bisa menunjukkan sikap religius, tanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri dalam mengikuti pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran kita nanti, jadi pada kegiatan pembelajaran nanti kita akan menggunakan model Discovery Learning. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, stimulation atau pemberian rangsangan. Jadi di sini nanti Ibu akan memberikan tayangan gambar dan juga video. Jadi anak-anak Ibu di sini nanti mengamati, mencermati gambar dan video yang Ibu bagikan. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Jadi silahkan anak-anak Ibu di sini merumuskan beberapa pertanyaan yang ingin diketahui dari melihat tayangan gambar maupun video yang Ibu bagikan. Dan yang ketiga, ada di sini pengumpulan data. Jadi anak-anak Ibu di sini nanti Ibu akan bagikan LKPD, dan silahkan anak-anak Ibu di sini mencari informasi baik dari buku cetak maupun internet untuk memecahkan masalah yang ada di dalam LKPD tersebut. Dan yang keempat, pengolahan data. Mengolah data berarti anak-anak Ibu di sini setelah mengumpulkan informasi, baru menulis hasil dari informasi tadi di dalam buku tugasnya, disusun, dirapikan. Yang kelima yaitu verification atau pembuktian. Jadi di sini nanti hasil dari diskusinya atau yang data yang sudah diolah akan dipresentasikan di depan teman-temannya. Kemudian yang keenam, menarik kesimpulan. Jadi menyimpulkan dari hasil diskusi yang telah ditampilkan tersebut. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan gambar. Silahkan anak-anak Ibu amati. Tunggu sebentar ya. Sudah? Apakah sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba gambar yang pertama. Gambar orang sedang Gambar orang sedang makan, Bu. Orang yang sedang makan, Bu. Kemudian gambar yang kedua.
Orang beristirahat, Bu. Oke, gambar yang ketiga. Petani padi. Nah, ada tidak keterkaitan antara ketiga gambar tersebut? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa keterkaitannya? Ya, Bu. Orang yang makan membutuhkan beras, orang yang menjual beras membutuhkan padi dari para petani. Baik, betul sekali. Jadi orang yang makan membutuhkan beras, maka harus dibeli ke pedagang beras, dan pedagang beras membutuhkan beras tersebut, jadi didapatnya dari petani. Nah, jadi makanya di sini terjadilah interaksi sosial dan terbentuklah yang namanya lembaga ekonomi. Untuk selanjutnya, Ibu di sini juga akan menayangkan sebuah video. Silahkan anak-anak Ibu tonton video tersebut, amati dan cermati isi dari video tersebut. Tunggu ya. Baik, Bu. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Yudi Channel. Kali ini materi ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester 1 kita adalah tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga-lembaga sosial. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sepanjang hidupnya, manusia selalu membutuhkan manusia lainnya, terutama untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia melakukan berbagai aktivitas dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga. Adanya lembaga sosial dimaksudkan untuk memenuhi berbagai keperluan pokok dari kehidupan manusia. Peristiwa dari berbagai aktivitas manusia yang selalu diulang-ulang dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan mencari berbagai alternatif kebutuhan itu akhirnya membentuk suatu lembaga. Sebagai contoh, manusia membutuhkan pendidikan. Untuk tetap mendapatkan pendidikan yang baik, maka ia harus mendaftarkan dirinya ke suatu lembaga pendidikan. Segala hal yang berkaitan dengan pendidikan diatur oleh lembaga pendidikan. Contoh lainnya adalah manusia membutuhkan nafkah atau penghasilan, seperti bekerja, berdagang, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang semuanya diatur pada lembaga perekonomian. Jadi, terbentuknya lembaga sosial menurut Suryono Sukamto dalam bukunya tahun 2013 bahwa setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompok-kelompokkan akan terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Demikian pembelajaran kita kali ini, sampai bertemu lagi. Apakah sudah diamati videonya, Nak? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, video tentang apa tadi, Nak, yang dilihat? Tentang pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial, Bu. Oke. Jadi setelah diamati, setelah dicermati videonya, setelah diamati juga gambar yang Ibu bagikan, sekarang anak-anak Ibu di sini silahkan
merumuskan beberapa pertanyaan yang ingin diketahui, yang ingin dipahami dari melihat video maupun gambar yang telah diamati tadi. Silahkan catat sekarang, boleh dicatat di buku masing-masing. Silahkan catat poin-poinnya, apa saja yang ingin diketahui. Nanti akan dibacakan. Baik, sekarang coba anak-anak ibu di sini rumuskan beberapa pertanyaan yang ingin diketahui, yang ingin dipahami dari melihat gambar maupun video yang telah ibu tayangkan tadi. Nah, silahkan ditulis di buku tulis masing-masing, tulis beberapa rumusan pertanyaan yang ingin diketahui tersebut. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan dibacakan anak-anak ibu di sini apa saja yang ingin diketahui. Bacakan rumusan masalahnya. Saya, Bu. Oke. Apakah macam-macam dari lembaga sosial? Baik, macam-macam dari lembaga sosial. Yang kedua, Saya, Bu. ya. Apa hubungan interaksi sosial dengan pembentukan lembaga sosial? Baik, hubungan interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ada lagi? Ya, Bu. Saya ingin mengetahui tentang dampak interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, Bu. Dari hasil yang rumusan masalah yang anak-anak ibu buat tadi, jadi kita ambil 3 saja ya yang untuk kita diskusikan, yaitu tentang dampak-dampak interaksi sosial, hubungan interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Baik, dari hasil rumusan masalah yang dibuat oleh anak-anak ibu tadi, jadi kita ambil 3 saja ya yang akan kita diskusikan. Yang pertama, hubungan interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Yang kedua yaitu macam-macam dari lembaga sosial. Yang ketiga, dampak dari interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, sekarang anak-anak ibu silahkan buka LKPD yang telah ibu bagikan di dalam WA group kita. Silahkan di sana anak-anak ibu berdiskusi di dalam kelompok masing-masing yang telah ibu bagikan sebelumnya. Di dalam berdiskusi di sini ibu sampaikan bagi anak-anak ibu yang rumahnya berdekatan atau tetanggaan, boleh berdiskusi di rumah temannya, pergi ke rumah teman yang satu kelompok dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya, tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan juga jaga jarak. Boleh berdiskusi dengan teman yang dekatan dengan rumahnya. Nah, dalam berdiskusi tersebut nanti anak-anak ibu di sini boleh menggunakan internet ataupun referensi lainnya selain buku cetak untuk mengumpulkan informasi, menjawab soal yang telah ibu bagikan, menjawab masalah yang telah disajikan dalam LKPD tersebut. Baik, silahkan berdiskusi di dalam kelompok masing-masing yang telah ibu bagikan sebelumnya. Di dalam berdiskusi, anak-anak ibu di sini boleh menggunakan internet ataupun referensi lain untuk mencari informasi, memecahkan masalah yang ada di dalam LKPD. Dan di sini ibu sampaikan bagi anak-anak ibu yang berdekatan rumahnya, yang
tetanggaan boleh berdiskusi bersama temannya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hasil diskusinya nanti silahkan kerjakan di buku tugas kelompok dan nanti akan dipresentasikan hasilnya. Perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan teman-temannya nanti. Oke, berdiskusi dimulai dari sekarang. Ibu beri waktu selama 25 menit. Silahkan. Audio Jungle. 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 Waktu diskusinya sudah habis, jadi sudah Ibu lihat tadi ya, sudah beberapa kelompok yang mengirimkan hasil diskusinya ke WA pribadi Ibu. Jadi sekarang Ibu minta pada kelompok-kelompok yang sudah siap tadi mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silahkan yang pertama sekali dulu untuk kelompok 1, silahkan tampilkan hasil diskusinya. Audio Jungle. Baik, silahkan kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu interaksi sosial memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya suatu lembaga sosial. Interaksi sosial dan lembaga sosial sangat membutuhkan dan tergantung satu sama lain. Akibat adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat mendorong adanya interaksi yang berdampak pada terbentuknya lembaga sosial. Dampak positif interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. A. Memberikan tali persaudaraan antara orang, perorangan, orang dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. B. Melengkapi kebutuhan kita sehari-hari. C. Sebagai tempat sosialisasi. Macam lembaga sosial. 1. Lembaga keluarga. 2. Lembaga ekonomi. 3. Lembaga politik. Dan 4. Lembaga agama. Oke, terima Baiklah, kasih. itulah hasil dari kelompok 1. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menampilkan hasil diskusinya. Sekarang silakan untuk kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan oleh teman-teman kita tadi. Pertama yaitu apa pengaruh interaksi sosial terhadap terbentuknya suatu lembaga sosial. Interaksi sosial dan lembaga sosial sangat membutuhkan dan tergantung satu sama lain. Akibat adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat mendorong adanya interaksi yang berdampak pada terbentuknya lembaga sosial. Pertanyaan kedua yaitu tadi dampak
dampak yang terjadi terhadap pembentukan lembaga sosial. Dampak positif interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial diantaranya yaitu mempererat tali persaudaraan antara orang perorangan, orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Terlengkapi kebutuhan kita sehari-hari dan sebagai tempat sosialisasi. Dan pertanyaan yang ketiga tadi yaitu apa saja macam-macam lembaga sosial. Macam-macam lembaga sosial diantaranya yaitu ada lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga agama. Itulah hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 maupun kelompok 2 yang telah menampilkan hasil diskusinya. Dari memperhatikan hasil diskusi yang telah ditampilkan teman-teman tadi, apakah anak-anak ibu di sini sudah memahaminya atau apakah ada yang ingin bertanya? Audio Jungle. Saya Bu, saya ingin bertanya Bu. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Ya. Apakah dampak dari interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial tersebut hanya ada dampak positif saja? Apakah tidak ada dampak yang negatif? Silahkan kelompok 2. Ada yang bisa menjawab? Audio Jungle. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dampak pada pembentukan lembaga sosial itu memang bukan dampak positif saja, ada dampak negatifnya. Tetapi dampak negatifnya itu hanya sedikit dan lebih banyak dampak positifnya, sehingga dampak negatif yang sedikit itu tertutupi oleh dampak positifnya. Baik, di sini Ibu akan memberikan penguatan sedikit tentang materi kita. Jadi jika kita lihat tadi dari hasil diskusi anak-anak Ibu di sini sudah sesuai ya dengan hipotesis yang kita rumuskan di awal tadi. Sudah sesuai juga dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang hubungan interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, dampak dari interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, dan yang ketiga yaitu tentang contoh-contoh dari lembaga sosial. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, silahkan anak-anak Ibu di sini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik Bu, kesimpulannya adalah interaksi sosial memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya suatu lembaga sosial. Interaksi sosial dan lembaga sosial sangat membutuhkan dan tergantung satu sama lain. Akibat adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat mendorong adanya interaksi yang berdampak pada terbentuknya lembaga sosial. Dampak positif interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial diantaranya yaitu mempererat tali persaudaraan antara orang perorangan, orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Terlengkapinya kebutuhan kita sehari-hari dan sebagai tempat sosialisasi. Macam-macam lembaga sosial itu diantaranya yaitu ada lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga agama. Oke, terima kasih kepada anak Ibu. Selanjutnya Ibu akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan bertanya dulu kepada anak-anak Ibu di sini, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan Bu, menyenangkan. Ya. Apa ada kendala pada pembelajaran daring kita ini? Ada Bu. Masalah jaringan ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya sebelum memulai pelajaran, jadi anak-anak Ibu di sini cari dulu posisi atau tempat di mana terdapat banyak jaringan. Jadi kalau sudah pas posisinya baru masuk ke dalam Google dan kita mulai belajar. Oke. Untuk menguji pemahaman anak-anak Ibu tentang materi kita hari ini tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, silahkan anak-anak Ibu di sini mengerjakan soal
post-test yang telah Ibu kirimkan linknya melalui WA grup kita. Di sini juga Ibu mengingatkan kepada anak-anak Ibu, silahkan mempelajari atau membaca materi kita untuk minggu depan, yaitu tentang jenis dan fungsi dari lembaga sosial. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.